Tuhan kami, sucikanlah kami, agar anak-anak-Mu dapat beribadah dengan baik dan benar Bapa. Biarlah segala kemuliaan, segala puji-pujian kami, segala penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus sempurnakan. Dalam nama Bapa dan Putra kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian pertolongan. Sebenarnya ya, Tuhan Yesus itu penuh dengan kemenangan loh. Oh ya? Iya. Nah, segala masalah kita, Tuhan Yesus itu sanggup untuk melakukan semuanya. Sanggup untuk buat masalah-masalah kita jadi menang. Jadi kalau misalnya adik-adik punya masalah, punya permintaan, punya pergumulan, adik-adik harus datang ke hadapan Bapa lewat setiap doa, baca firman Tuhan, menaikkan segala puji-pujian. Nah, seperti kayak pujian kita kali ini nih Kak Mai. Apa itu? Wah, judulnya tuh dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik pasti tahu kan lagunya? Ya, udah sama-sama.
biar setiap pembelajaran kita ke depannya akan berbuah sukacita, akan berbuah nilai-nilai yang bagus, membanggakan orang tua kita. Nah, kita juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu, buat teman-teman yang di rumah nih. Kita mau berdoa biar sukacita datang kepada mereka semua. Nah, kita juga mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita harus berdoa biar pandemi ini segera berakhir. Kita dapat ke gereja, ketemu teman-teman, sekolah, bekerja, kembali seperti biasanya. Nah, kita mau bersatu dalam doa. Maka akan pimpin dari sini. Terima kasih Bapak untuk segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang begitu indah. Terima kasih Bapak untuk nafas, untuk sukacita, untuk keluarga, bahkan untuk teman-teman yang mengasihi kami. Hari ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk pendidikan kami. Memang mungkin Tuhan kami harus kembali belajar secara online, tapi kami yakin dan percaya meskipun online, meskipun secara virtual, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Ada banyak sekali guru-guru, ada orang tua, bahkan pemimpin-pemimpin kami yang akan mengajari kami. Kami berdoa untuk 1 tahun ke depan, untuk sekolah kami. Biarlah Tuhan yang tuntun, Tuhan yang jadikan anak-anak menjadi anak-anak yang dapat menyenangkan hatimu dan menyenangkan hati kedua orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang meskipun masih di rumah mereka masing-masing, guru-guru sekolah minggu, bahkan Bapak Pendeta yang ada di luar, Tuhanlah biarkan jagai, Tuhan lindungi, jauhkan dari setiap mana bahaya, dan biarlah sukacita dan berkat turun ke atas mereka semua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pandemi ini. Biarlah pandemi ini dengan kuasa Tuhan segera berakhir, segera sembuh semuanya Tuhan. Biar kami semua dapat kembali bergereja, dapat kembali bekerja, sekolah, aktivitas seperti biasanya. Biarlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus akan menjadi hal yang baik. Dalam nama Bapa kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Indah. Sebelumnya kita angkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk.
Selesai. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat siang. Pada saat ini kita kembali berkumpul di hadapan Tuhan dan di rumah masing-masing kita semua mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari kita semua sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam surga, saat ini kami bersyukur Tuhan kembali bersatukan kami dalam ibadah sekolah minggu melalui daring ini Tuhan. Kami mau duduk bersama dengan Tuhan dan biarlah waktu yang Tuhan beri untuk kami bersekutu ini, Tuhan Kau hadir di tempat ini, memimpin setiap kami sehingga apa yang kami persembahkan melalui ibadah kami pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Buka hati kami Tuhan untuk kami mengerti, menerima, memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius ayat 15 dan 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ya, demikian firman Tuhan. Anak-anak pernah bersyukur untuk sesuatu hal yang baik? Ya mungkin seringkali ya, baru bangun tidur kita sudah melakukan itu, mengucapkan itu. Tapi pernahkah anak mengucapkan sesuatu hal yang tidak baik? Apa yang anak-anak rasakan? Apa anak-anak yang alami? Mungkin sesuatu di mana anak-anak merasakan disakiti atau dinakali oleh teman-teman, baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, anak-anak merasakan sakit hati dan anak-anak pasti akan mengatakan bahwa mereka jahat. Dan anak-anak mulai merasa tidak benci, tidak nyaman dengan teman-teman. Nah, di sini Rasul Paulus juga bersyukur untuk hal yang tidak baik. Di ayat yang ke-15 dan 16 ya. Rasul Paulus kita tahu siapa dia. Dia adalah orang yang begitu kejam, orang yang begitu jahat, orang yang membunuh, menganiaya setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya. Apakah Tuhan tidak bersama dia waktu terjadi peristiwa itu? Tidak melihat Rasul Paulus? Tidak, Tuhan tetap ada dan Tuhan tetap mengizinkan hal itu terjadi. Tuhan pakai Rasul Paulus untuk melakukan hal seperti itu, yang kemudian kelak Tuhan juga akan pakai Rasul Paulus untuk menjadi berkat, untuk menjadi pelayan Tuhan. Luar biasa. Di sini Rasul Paulus mengakui bahwa apa yang dilakukan adalah jahat. Dan Tuhan, dia juga mengakui bahwa kesabaran Tuhan yang begitu luar biasa terjadi dalam dirinya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memang panjang sabar. Tuhan penuh dengan kasih setianya. Ya, tidak dibiarkannya. Tuhan tidak membenci orang yang berbuat kejahatan. Tuhan mengasihi semua orang, baik itu yang baik ataupun yang jahat. Yang baik Tuhan tetap mengasihi, yang jahat juga Tuhan tetap mengasihi. Tuhan menanti bagaimana seseorang itu akan berbalik, ya, mengakui perbuatan yang dilakukannya. Seperti Rasul Paulus, akhirnya Tuhan tangkap, Tuhan panggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus merasakan betapa Tuhan begitu mengasihi Rasul Paulus dengan kesabarannya. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus bahwa
segala yang terjadi, yang dilakukannya itu juga akan membuahkan sesuatu dengan kebaikan, dengan membawa Rasul Paulus lebih dekat lagi kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang sangat berarti, berharga di hadapan Tuhan, sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk mewartakan firman-Nya. Kita juga membaca dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-29, kita bisa baca, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan diharapkan untuk tetap mengerti kehendak Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik kita mengalami kesulitan, baik kita mengalami kejahatan yang kita rasakan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita merenungkan dan kita mempunyai hati, kita untuk terus belajar, mempunyai hati yang sabar untuk tetap menghadapi semua, dan kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan memberikan, maka kita akan diberikan hikmat, memberikan pengertian bahwa kita bisa mengambil suatu keputusan untuk tetap berbuat baik, untuk tetap melakukan hal yang benar. Nah, jangan kita terus membalas dengan kebencian, dengan kejahatan, tetapi biarlah kasih Tuhan yang ada dalam hati kita terus menuntun kita di dalam kesabaran. Seperti Tuhan yang begitu sabar kepada umatnya, meski di dalam kejahatan. Tuhan menghendaki kita supaya kita berbalik kepada Tuhan, kita bertobat dan kita hidup di jalan Tuhan. Ya, firman Tuhan pada saat ini yang bisa saya sampaikan, supaya anak-anak semua, anak yang dikasih Tuhan, hidup di dalam kesabaran, hidup di dalam pimpinan Tuhan, bagaimana kita terus mendengarkan suara Tuhan dan kita hidup di dalamnya. Terima kasih. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan menolong kami tiap-tiap hari, setiap saat. Meski kami dalam menghadapi kesulitan, tantangan di dalam hidup kami, tetapi Tuhan, kiranya Engkau tunjukkan kepada kami, Engkau terangi hati kami, Engkau beri hati kami yang sabar, hati yang tetap setia kepada Tuhan, hati yang taat kepada Tuhan, dan biarlah kami tetap berjalan bersama Tuhan, berpegang teguh di dalam Engkau Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat siang. Pada saat ini kita kembali berkumpul di hadapan Tuhan dan di rumah masing-masing kita semua mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari kita semua sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam surga, saat ini kami bersyukur Tuhan kembali bersatukan kami dalam ibadah sekolah minggu melalui daring ini. Tuhan, kami mau duduk bersama dengan Tuhan, dan biarlah waktu yang Tuhan beri untuk kami bersekutu ini, Tuhan Kau hadir di tempat ini, memimpin setiap kami, sehingga apa yang kami persembahkan melalui ibadah kami pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Buka hati kami Tuhan, untuk kami mengerti, menerima, memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius ayat 15 dan 16.
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ya, demikian firman Tuhan. Anak-anak pernah bersyukur untuk sesuatu hal yang baik? Ya mungkin seringkali ya, baru bangun tidur kita sudah melakukan itu, mengucapkan itu. Tapi pernahkah anak mengucapkan sesuatu hal yang tidak baik? Apa yang anak-anak rasakan? Apa anak-anak yang alami? Mungkin sesuatu di mana anak-anak merasakan disakiti atau nakali oleh teman-teman, baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, anak-anak merasakan sakit hati dan anak-anak pasti akan mengatakan bahwa mereka jahat. Dan anak-anak mulai merasa tidak benci, tidak nyaman dengan teman-teman. Nah, di sini Rasul Paulus juga bersyukur untuk hal yang tidak baik. Di ayat yang ke-15 dan 16, ya. Rasul Paulus, kita tahu siapa dia. Dia adalah orang yang begitu kejam, orang yang begitu jahat, orang yang membunuh, menganiaya setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya. Apakah Tuhan tidak bersama dia waktu terjadi peristiwa itu? Tidak melihat Rasul Paulus? Tidak, Tuhan tetap ada dan Tuhan tetap mengizinkan hal itu terjadi. Tuhan pakai Rasul Paulus untuk melakukan hal seperti itu, yang kemudian kelak Tuhan juga akan pakai Rasul Paulus untuk menjadi berkat, untuk menjadi pelayan Tuhan. Luar biasa. Di sini Rasul Paulus mengakui bahwa apa yang dilakukan adalah jahat. Dan Tuhan, dia juga mengakui bahwa kesabaran Tuhan yang begitu luar biasa terjadi dalam dirinya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memang panjang sabar. Tuhan penuh dengan kasih setianya. Ya, tidak dibiarkannya. Tuhan tidak membenci orang yang berbuat kejahatan. Tuhan mengasihi semua orang, baik itu yang baik ataupun yang jahat. Yang baik Tuhan tetap mengasihi, yang jahat juga Tuhan tetap mengasihi. Tuhan menanti bagaimana seseorang itu akan berbalik, ya, mengakui perbuatan yang dilakukannya. Seperti Rasul Paulus, akhirnya Tuhan tangkap, Tuhan panggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus merasakan betapa Tuhan begitu mengasihi Rasul Paulus dengan kesabarannya. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus bahwa segala yang terjadi, yang dilakukannya itu juga akan membuahkan sesuatu dengan kebaikan. Dengan membawa Rasul Paulus lebih dekat lagi kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang sangat berarti, berharga di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk mewartakan firman-Nya. Kita juga membaca dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-29, kita bisa baca, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan diharapkan untuk tetap mengerti kehendak Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik kita mengalami kesulitan, baik kita mengalami kejahatan yang kita rasakan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita merenungkan dan kita mempunyai hati, kita untuk terus belajar, mempunyai hati yang sabar untuk tetap menghadapi semua. Dan kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan memberikan, maka kita akan diberikan hikmat, memberikan pengertian bahwa kita bisa mengambil suatu keputusan untuk tetap berbuat baik, untuk tetap melakukan hal yang benar.
Jangan kita terus membalas dengan kebencian, dengan kejahatan, tetapi biarlah kasih Tuhan yang ada dalam hati kita terus menuntun kita di dalam kesabaran. Seperti Tuhan yang begitu sabar kepada umatnya, meski di dalam kejahatan. Tuhan menghendaki kita supaya kita berbalik kepada Tuhan, kita bertobat dan kita hidup di jalan Tuhan. Ya, firman Tuhan pada saat ini yang bisa saya sampaikan, supaya anak-anak semua, anak yang dikasih Tuhan, hidup di dalam kesabaran, hidup di dalam pimpinan Tuhan, bagaimana kita terus mendengarkan suara Tuhan dan kita hidup di dalamnya. Terima kasih. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan menolong kami tiap-tiap hari, setiap saat. Meski kami dalam menghadapi kesulitan, tantangan di dalam hidup kami, tetapi Tuhan, kiranya Engkau tunjukkan kepada kami, Engkau terangi hati kami, Engkau beri hati kami yang sabar, hati yang tetap setia kepada Tuhan, hati yang taat kepada Tuhan, dan biarlah kami tetap berjalan bersama Tuhan, berpegang teguh di dalam Engkau Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak kelas besar, bagaimana? Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan kan hari ini? Nah, Ibu akan memberikan kalian sebuah kreativitas atau karya yang bisa kalian kerjakan di rumah setelah kalian mendengarkan firman Tuhan tentang kesabaran. Ya, kalian cari di buku kalian yang sudah dikasih gambarnya ini. Ada yang tahu nggak ini kalau gambar yang begini apa namanya? Ini namanya doodle art. Doodle art adalah kesenian melukis dan mewarnai objek yang banyak. Nah, mewarnai dan mengerjakan ini itu butuh kesabaran. Kenapa? Karena masing-masing setiap warna gambar yang ada di gambar ini, setiap tokoh atau setiap ikonnya itu harus diwarnain dan nggak boleh ada warna putih-putih. Warnainya semua. Dan itu menuntut kesabaran juga kreativitas kalian. Nah, maka hari ini proyek ketaatan atau kreativitas yang bisa kalian lakukan adalah yuk mewarnai doodle art ini secantik mungkin, seindah mungkin, kalian melakukannya sekreatif mungkin. Gunakan warna-warna yang bagus dan ingat tidak boleh ada yang warna-warna putih ya, semuanya harus diberi warna. Oke, Ibu tunggu hasil kreativitas kalian. Selamat sore.